Halo netizen, selamat datang di SRE Podcast. Bentar, kenapa jadi serepot rap? Kayak gini deh PDW. Tadi kita udah briefing kan, kalau misalkan nama podcast kita tuh Serepot. Serepot Enggak. dulu baru podcast. Kan nama podcast kita nih, SRE Podcast. Bentar rap, kamu kenapa minum? Kan ini lagi suasana Ramadan nih, emang kamu gak respect apa sama orang-orang yang lagi puasa? Atau kayak aku misalnya, aku kan lagi puasa nih, kok kamu malah seruput-seruput gitu sih? Kayak tar dulu. Lupa kayak nih. Jadi tadi tuh lupa. Jadi PDW harusnya kamu gak usah ngingetin aku. Kamu kan harusnya memberikan aku chances gitu loh. Wah, aku lagi lupa nih, aku jadi boleh minum dong. Iya, tapi kan tujuan puasa. Ya kan aku kan pengennya ngingetin kebaikan gitu. Oh, gitu. Siap. Ya udahlah ya, mungkin daripada kita kelamaan debat nih, mending kita langsung mulai aja kali ya. Boleh. Dari tadi kan nih aku rap, kamu PDW. Ini orang-orang pasti bingung nih. Belum kenal kita, jadi mungkin kita kenalan dulu dari kamu deh, Rap. Oke, kalau gitu, karena kamu main yang lempar-lempar gitu aja ya. Jadi, kalau netizen, kenalin nama saya Revian Julius Batubara. Dan saya saya PDW terbarukan. Sebenarnya saya bingung ya, nama panggung saya apa nih yang cocok? PDWable Energy atau PDW terbarukan 4.0? Nggak tahu ya. Tapi teman-teman bebas deh. Jadi, ada apa ini PDW? Ngapain sih kamu ngundang aku ke acara podcast ini? Gini, Rap. Jadi kan di TK sendiri kan ada namanya Society of Renewable Energy nih. Nah ini sebuah UKM yang berkecimpung di EBT. Kan kebetulan aku juga sangat suka ya sama EBT. Maksudnya fanatik gitu sama EBT. Jadi apa-apa harus EBT gitu. Kayak di rumah misalnya. Di rumah aku udah pakai panel surya gitu. Aku udah enggak tuh yang energi-energi konvensional tuh udah enggak lah. Walaupun sebenarnya masih lah pakai bensin lah ya. Dan gitu kamu juga kan yang apa ya? Idealisnya nih sama energi-energi yang konvensional nih, Rap. Makanya ini kayaknya menarik sih kalau aku ajak kamu ke podcast ini. Dan kita juga udah kedatangan 2 bintang tamu yang luar biasa nih, Rap. Yang pertama ada Kak Muhammad Iqbal Sugiharto selaku Presiden SRE ITK ya. Gimana Kak Iqbal, sehat ya? Halo, ya udah cukup sehat lah ya. Alhamdulillah. Puasa lancar dong Kak ya. Jangan kayak Revian nih. Masa dia cari kesempatan? Bos, jangan diungkit-ungkit lagi. Kesalahan itu jangan diungkit. Kesalahan itu sebagai pelajaran biar di masa depan tuh gak salah lagi. Oh gitu ya? Iya deh. Oke, kita sambut juga nih bintang tamu kita yang kedua nih. Ada dari Bu Happy Aprilia. Gimana Bu Happy? Sehat ya Bu? Halo Bu. Sehat. Alhamdulillah, senang sekali. Iya. Oh ya teman-teman juga mungkin kita kasih tahu dulu ya. Kita klarifikasi dulu nih. Jadi kan kita tag podcast ini lagi pada saat puasa ya. Jadi mungkin ada teman-teman nanti yang nonton podcast ini pas lagi di luar bulan puasa gitu kan. Nanti teman-teman pada komplain, ini kenapa sih hostnya nggak semangat nih gitu kan. Ya kita lagi puasa nih teman-teman. Tapi kita usahain nih, kita tetap semangat ya Rep ya. Gimana? Disclaimer-mu bagus banget ya. Besok gak gaya lu. Oke. Boleh. Jadi apa ini masalah pertama yang pengen kamu ajukan ke kita ini apa ini PDW? Gini ya, kan dari tadi kita udah nyinggung nih terkait EBT atau energi baru terbarukan. Nah, mungkin kita tanyain dulu kali ya Rep ya. Kedua bintang tamu kita nih. Dari Kak Iqbal dulu kali ya. Nanti habis itu kita baru ke Bu Happy. Menurut Kak Iqbal sendiri nih, sebagai dari sudut pandang seorang mahasiswa ya. EBT itu yang kayak gimana sih Kak? EBT itu apa sih gitu? Mungkin bisa dijawab. Oke deh. Halo ya, keren banget ya, gokil ya. Podcast tagnya ini pakai Just Lab ini. Waduh, nanti keren banget ya. Gak ada lagi loh ini ya. Podcast di unit kegiatan mahasiswa KMITK ini gak ada yang seniat kalian ya. Tapi kalian saling bertolak belakang ya. Aku suka banget. Ada yang masih konvensional energi sama EBT banget ya tadi kata PDW ya. Sampai buat solar cell ya di rumah ya. Itu buat apa ya tuh kan ya? Oke deh, aku jawab ya. Jadi untuk kacamata dari seorang mahasiswa ya mengenai EBT sendiri, ya itu kan EBT itu apa gitu ya? Disingkat-singkat terus gitu ya sama PDW dari Iya benar. Terbarukan ya gitu teman-teman. Nah jadi energi terbarukan ini adalah di mana sumber dari energinya ini bisa berasal dari alam kayak gitu. Contohnya nih ya, mungkin teman-teman nih pernah lihat cuma teman-teman nih nggak peka aja kayak gitu. Kok bisa ya dari energi air gitu ya, air yang mengalir, terus angin yang
berhembus kayak gitu bisa menjadikan energi listrik gitu buat menerangi lampu-lampu ini, lampu di rumah PDW sama Revian, Wahyu dan Bu Heti gitu. Oh enggak Kak, rumah Revian enggak, dia soalnya Oh iya, dia pakai batu bara ya. Oh, bisa gitu ya. Jadi ini masih EBT dulu ya. Nanti untuk next pertanyaannya bisa ditanyakan ya yang seperti Oh iya, boleh. Ya. Tuh Rep, udah tahu kan EBT itu apa? Itu masa kamu nggak mau beralih juga sih kayak aku gitu ke EBT? Jadi kayak gini nih, ada alasan sendiri kenapa sih aku lebih suka konvensional. Konvensional itu harganya lebih murah, dan kalau kita mau nyari apa-apa tuh gampang. Kayak misalkan nih, untuk PLN kita sendiri, masa aku harus susah-susah lagi sih pakai panel surya? Kayak mending aku panggil PLN, Mas, aku mau masang nih rumah, naikin berapa 2200 volt. Udah tinggal dipasang cuy, gak usah lagi beli solar panel, terus nanti panggil teknisi. Ya kalau aku ngerawat udah bisa, kalau aku anaknya sibuk, aku mau bisnis, aku mau kerja, ngurusin solar panel gituan, capek cuy. Tapi kan EBT ini kayak solar panel segala macam itu kan bisa buat long term, jadi buat jangka panjang, bukan dalam jangka waktu dekat. Oke, mungkin kita langsung tanya aja kali ya ke Bu Happy nih. Kalau menurut Bu Happy, EBT itu yang kayak gimana sih Bu? Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Menurut saya EBT ya energi yang bisa, seperti namanya ya, bisa diperbarui dengan cepat. Dan kalau kita bandingkan sama yang konvensional, misalnya kalau tadi pakai PLN, terus PLN kan bahan bakarnya kita harus lihat dulu ya, dia pakai PLTU atau pakai diesel begitu. Nah kalau dari PLTU atau diesel biasanya kan pakai batu bara atau solar ya, sehingga concernnya adalah bukan dari segi praktis dan murah, tapi harus ke arah lingkungan, sebenarnya gitu Revian. Jadi benar sih kalau kita pikir dibandingkan dengan yang konvensional, kita tuh jauh lebih murah lah kayak yang konvensional di Indonesia saat ini kan ya. Tapi sebenarnya kalau untuk long term goal-nya seperti kata PDW tadi, benar juga karena kita harus mikirkan gimana energi yang kita gunakan itu bisa mempengaruhi jangka panjang, mempengaruhi footprint karbon kita. Jadi kan ada CO2 emission ya. CO2 emission bisa mengarah ke ke climate change gitu loh. Jadi sebaiknya walaupun memang kalau di Indonesia masih agak lebih mahal penerapan EBT gitu ya. Tapi kalau kita lihat konsen jangka panjangnya ya sebaiknya kita mulai beralih gitu. Dan mungkin saya tekanin sekali lagi ya, energi baru terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui dengan jangka waktu yang cepat, sekitar sehari atau per jam, seperti itu. Dibandingkan dengan energi fosil yang nunggunya jutaan tahun gitu, tunggu fosil-fosilnya dinosaurus itu mengendap di dasar tanah, di dasar laut, terkompresi, dan bisa menjadi minyak, kan gitu. Jadi kalau dibandingkan, lebih baik yang EBT sih sebenarnya mulai sekarang. Mungkin Gimana, bisa mencerahkan sedikit ya, Rev. Oke. Mulai goyah ya Revian, gimana? Ya lumayan terbuka sedikit lah ya pikiran saya. Oh ya Bu Happy, dari pernyataannya Ibu Happy sampaikan itu saya jadi kepo nih Bu. Gimana sih Bu peluangnya Indonesia itu untuk mengaplikasikan sebuah teknologi EBT nih? Ya, terutama di Pulau Kalimantan ya Rep ya? Apalagi Balikpapan di mana ITK berdiri. Benar. Itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Bagus pertanyaannya. Jadi untuk potensi untuk mengaplikasikannya, jujur kalau di Balikpapan resource banyak ya. Kita hidup di Kalimantan, pulau dengan sumber daya alam yang banyak. Kita mau energi yang fosil banyak, batu bara, ya kan? Minyak juga banyak, apalagi di Balikpapan kan banyak perusahaan gedenya, oil and gas company. Dan kalau terkait EBT, menurut saya potensi yang paling besar tentu di potensi tenaga surya dan biomass, ya kan? Biomass dan arahnya ke waste energy juga bisa sih, gitu. Dan mungkin untuk kesulitan adanya di kemauan dari kita untuk mulai beralih itu menurut saya. Itu mungkin jawaban saya ya. Silakan ditanyain lagi kalau nggak pas. Gimana Rep? Udah mulai goyah kan pengen beralih ke EBT? Udah lah, kamu lihatnya jangan jangka pendek, lihat jangka panjang. Kecuali kamu pengen hidup 1 juta tahun lagi ya. Oke. Anak cucu sih, untuk anak cucu. Ya, sebagai info juga nih, tambahin nih. Iya, silakan Kak Iqbal. Gimana, gitu ya, potensi di Balikpapan tuh EBT apa aja sih yang berpotensi di Balikpapan yang bisa diterapkan kayak gitu. Nah itu mungkin dari teman-teman podcast juga yang dengerin apa nih, Serepot ya. Nah, iya, Serepot, benar. Bisa tuh di search di Google ya, keywordnya laporan akhir energi terbarukan di Kota Balikpapan. Nah itu ada untuk kurun waktu hingga 2010 sampai 2015 itu ada banyak banget nih mengenai potensi EBT dari yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Happy, dari
solar power, terus wind energy juga ada, water energy juga ada kayak gitu. Itu lengkap banget dari Pemkot Balikpapan menyediakan kajian mengenai energi terbarukan Kota Balikpapan. Ya, mungkin teman-teman yang pendengar Serpot, apa ya, kita panggil apa ya Serpot ini? Ntar dulu deh ya. Mungkin teman-teman yang mendengarkan Serpot ini pada mager kali ya. Kita munculin aja nih kayaknya. Nah, ini artikelnya teman-teman ya. Ya, jadi tolong buat tim kreatif, semangat. Kita menyulitkan tim kreatif. Sorry banget ya teman-teman dari tim kreatif. Oke, jadi begitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ udah ada artikel nih, kita tampilin ada pop-up artikel. Di situ bisa dibaca mulai dari energi angin sampai energi surya. Oke, mungkin kita ke next pertanyaan kali ya. Untuk dari pertanyaan ke Bu Happy nih. Untuk tantangan sendiri dari IBT di Indonesia ini kira-kira apa saja ya, Bu? Baik, kalau soal tantangan lebih kepada kebijakan pemerintah ya untuk mendukung agar harga listrik misalnya ya, harga listrik yang dihasilkan dari EBT itu bisa lebih kompetitif dengan listrik hasil dari PLN seperti itu. Jadi tantangannya lebih ke sana sih. Kalau dari segi teknologinya kita semua sama-sama sudah belajar ya, apalagi kan rekan-rekan semua banyak yang alumni ataupun yang masih sekolah di ITK kan ya, dan itu wawasan tentang renewable energy kan sekarang lagi digalakkan gitu kan ya. Dan dari segi teknologi, on the shelf teknologi yang bisa dibeli udah banyak. Misalnya solar power, ya kan? Sekarang sudah banyak produsen, manufakturer solar power tuh sudah gampang lah aksesnya. Jadi lebih kepada benefitnya agar penerapan renewable energinya lebih banyak gitu loh. Gitu sih. Jadi tantangannya lebih ke harga yang lebih berkompetitif ya sama energi konvensional, Bu ya. Betul. Kalau dari Kak Iqbal sendiri nih, apakah mungkin ada tanggapan juga terkait tantangan IBT di Indonesia? Siap. Ini kalau masih ini ya, semangat mahasiswa ya, semangat pemuda ya, bergebu-gebu. Jadi untuk ini ya, menurut saya ya, dan wawasan yang saya ambil dari teman-teman komunitas gitu ya, terutama di komunitas SRE. Wah, SRE itu apa? Nanti dipertanyakan ya PDW. Terus ya, jadi sebenarnya benar tadi ya kata Bu Happy gitu, untuk masalah finansial itu jauh lebih mahal untuk EBT sendiri. Tapi kalau misalnya kita jangka panjang atau long term, ya sebenarnya lebih efektif atau lebih efisiensi dari EBT itu sendiri. Nah, cuma yang saya mau nambahkan ada beberapa poin nih. Nah, yang pertama balik lagi ya soal kebijakan gitu ya, soal kebijakan di Indonesia ini kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman baca berita lagi gitu ya, nah itu sebenarnya Indonesia sendiri gitu ya sudah ada nih kebijakan mengenai berapa persen sih kebijakan mengenai energi konvensional dan energi berterbarukan ini kayak gitu. Nah, ini mengacunya untuk apa gitu? Kembali lagi ke Paris Agreement yang membahas mengenai iklim gitu ya, iklim dan energi, atau kalau misalnya teman-teman tahu di Sustainable Development Goal di nomor 7 Affordable and Clean Energy kayak gitu. Nah, sangat disayangkan gitu ya teman-teman ya. Di kebijakan lama di tahun 2016 kayak gitu, untuk sektor batu bara sendiri itu 25% gitu. 25% tuh. Datanya 25%. Nah, itu cukup besar ya teman-teman ya. Untuk perbandingan 20% di rasio 100% gitu. Nah, itu kan sudah gede gitu teman-teman ya. Dan di tahun yang sama itu EBT itu sekitar 31%. Nah, tetapi di baru-baru ini gitu ya, kita teman-teman juga ngikutin beritanya bahwa 2021 ini untuk kebijakan iklim terbaru untuk konvensional energi seperti batu bara itu sendiri itu sekitar 55%, ditingkatkan lagi kayak gitu. Dan EBT diperkecil sebanyak 11%. Nah, ini kan sebenarnya what's goal gitu ya. Tujuannya apa sih kita pemerintah Indonesia ini meningkatkan konvensional energi kayak gitu ya. Terutama di bagian batu bara kayak gitu. Nah, itu salah satunya, itu baru salah satu kebijakan yang diambil oleh Indonesia. Nah, itu teman-teman Saya mau nambahkan. Iya, boleh Bu. Dan terkait pernyataan Iqbal itu benar satu, dan yang kedua adalah tantangan ya. Ini terkait tantangan penerapan renewable energy. Gimana sih kita ya bisa mengilhami masyarakat? Maksudnya gini, kita kalau mau masak aja kita lebih prefer pakai tabung gas LPG kan 3 kilo. Iya benar. Dan ya yang hijau itu ya lebih murah gitu. Dan dibandingin dengan kalau kita masak pakai kompor listrik, ya nggak? Kan itu masih kayak teknologinya itu mahal untuk dibeli gitu loh. Tantangannya adalah gimana cara kita mulai bisa kayak mengajak masyarakat untuk mulai beralih gitu, walaupun agak lebih mahal di awal, tapi sebenarnya nanti itu kayak hanya mahal di
investasi awal kan ya belinya, tapi sebenarnya untuk keberlanjutannya jangka panjangnya akan lebih murah gitu. Saya izin jauh juga Bu, ini menyangkut konten dengan pembahasan dari Bu Happy nih. Jadi benar ya, itu ada problem yang tadi Bu Happy bilang, bahwa masyarakat kita ini juga EBT ini kan sasarannya menengah ke atas ya teman-teman. Soalnya yang tadi untuk pengimplementasi cukup mahal kayak gitu. Nah, bagaimana sih kita menjawab problematika yang tadi, bahwa EBT ini bisa nih dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu balik lagi ke kebijakan pemerintah. Apakah pemerintah ini mau nggak sih memberikan berapa persen APBD-nya untuk memberikan insentif nih kepada rumah-rumah yang mengimplementasikan EBT. Nah, ada insentif sendiri kan enak tuh, merasa dibantu dan untuk mengimplementasikan EBT itu nggak cukup berat kayak gitu. Nah, itu mungkin sih salah satu ya untuk pemerintah ini ya, mungkin pemerintah yang bisa memberikanlah persenan untuk memberikan insentif buat keluarga-keluarga yang ingin menerapkan EBT kayak gitu. Jadi masyarakat juga nggak merasa bayar kos terlalu mahal, ada bantuan dari pemerintah, jadi bakal masif kayak gitu sih. Benar-benar. Dan mungkin satu lagi ya, tambah terus ya. Silakan Bu. Jadi gini sih, kalau kita nunggu pemerintah ya ini ya, kalau nunggu pemerintah kan tentu kayak lama lah ya, kan kalau top down itu agak lebih lama. Nah, lebih baik kita mulai dari bottom up, dari kita untuk mereka, untuk masyarakat, ya nggak? Bisa jadi dari pengabdian masyarakatnya SRE ntar, ya kan? Gimana ke masyarakat. Jadi dari kalian gitu, sebagai agent of change-nya gitu. Jadi gimana kita bisa membuat community service, ya nggak? Proyek-proyek yang bisa dirasakan masyarakat yang tadi, yang level menengah ke bawah misalnya. Dan dari sana mereka kan jadi kayak punya insight baru ya. Ternyata enakan pakai ini ya daripada manasin air pakai kompor gas gitu. Iya benar. Ya nggak gitu sih. Ya udah itu aja, cukup tambahan-tambahannya. Silakan. Kayak Iqbal mungkin tadi kayaknya pengen nambahin lagi nih. Ya, coba kalau misalnya kau nambahin nanti kamu nggak bertanya nih mengenai SRE, kan ada tuh ya. Nggak apa-apa, santai aja Kak waktu kita. MC-nya kerja dong, benar. Lanjut. Aduh ya udah, gimana nih Rep? Ada satu hal yang bikin aku tertarik lagi sama pernyataannya Bu Happy nih. Tadi kan Ibu ada sempat nyebutin nih, mungkin saya juga sebagai seorang awam kan mikir, wah kalau EBT itu mahal apa segala macam ribet nih. Nah, tapi dari statementnya Ibu, kita harus mulai dari bottom to up. Berarti dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang kompleks baru kita laksanakan. Dari Ibu ada nggak Bu? Contoh pengaplikasian hal sederhana tentang EBT yang kami sebagai mahasiswa ini dan orang awam nih mudah melakukannya itu ada nggak Bu saran? Kalau mudah atau tidaknya ya, kalau dari orang awam mungkin ya misal sering mati lampu kan, daripada beli genset yang dikasih bensin solar, coba beli aja panel surya yang kecil. Kayaknya harganya kurang lebih 150 ribuan aja. Dan itu biasanya biasanya dia sudah ada juga lampunya, lampu LED kan. Jadi kalau mati lampu jangan pakai solar atau jangan bakar lilin gitu ya. Lebih ke arah investasi awal kecil di awal itu, nanti bisa dipakai terus tuh. Dan lampunya tuh nyalanya terang banget gitu. Cukup buat kondisi-kondisi emergensi. Dan yang kedua mungkin dari segi itu dari solar ya. Terus dari segi ini kita lebih ke arah concern kalau mau melakukan apa-apa, energi kita itu asalnya dari mana gitu. Jadi misalnya kita ada pilihan nih, mau beli ke warung, jalan kaki apa naik motor gitu. Kalau itu masih jarak yang dekat, mendingan jalan kaki sambil olahraga kan, daripada kita ngeluarkan carbon footprint dengan naik motor. Nah tapi kembali lagi, mager apa tidak nih kita gitu. Itu dari saya. Silakan Iqbal kalau mau nambahin. Oke. Jawab. Iqbal, silakan dijawab, boleh. Nah, jadi benar ya, aku juga ini mau ceritain ya. Aku mendapatkan suatu role model ya dari temanku sendiri gitu. Dia ini yang tadi dikatakan Bu Happy gitu ya. Kalau misalnya kita harus bisa lah untuk mengurangi ini, sebenarnya EBT ini banyak banget ya kaitannya, kesinambungannya banyak banget. Nah dari segi dari penghematan energi, penghematan dari sumber energi, dan juga terutama climate change ya. Kita bahas climate change ya. Jadi aku tuh terinspirasi banget sama temanku gitu ya. Dia idealis gitu. Idealis siapa? Dia dari SD nih ya. Aku sekolah dari SD gitu ya. Cuma kuliah udah pisah gitu. Ya, dia idealis bahwa selama dia masih bisa sampai ke tujuan itu, dia yang memakai kendaraan itu kayak gitu. Nah, kendaraan itu apa gitu ya? Itu sepeda. Nah, dia bilang gitu kan, aku
biar jaraknya sejauh apapun kayak gitu, ya aku tetap naik sepeda kayak gitu. Dan yang ku dapatkan dari dia, satu, pertama menghindari tadi ya emisi kayak gitu. Kedua, dia orangnya jadi disiplin kayak gitu. Berapapun jaraknya dia udah ngestimasi ini. Misalnya jaraknya sekitar 2 kilo kayak gitu. Wah, aku harus bangun jam berapa, harus siap-siap jam berapa, mandi jam berapa, dan ya udah dia langsung naik sepeda kayak gitu. Sampai sekarang, sampai kuliah ini. Dan itu yang pingin aku lakuin kayak gitu ya. Dan aku jujur juga gitu ya, masih susah gitu untuk bisa menjadikan idealis seperti dia kayak gitu. Nah, yang aku pengen gitu ya, nanti aku pengen buat teman-teman juga pendengar kayak gitu, kita juga yang tadi bener kata Bu Happy, kita harus tahu nih energi yang kita biasa nggak sadar gitu ya, nge-charge lama, nggak dicopot-copot, terus kipas kita udah keluar ke rumah masih jalan-jalan gitu, kipasnya masih beroperasi kayak gitu. Nah, sebenarnya balik lagi kita ini harus lebih peka gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya perbandingan ya, energi yang sudah kita habiskan gitu ya dalam sehari aja tuh udah banyak banget gitu. Apalagi kalau misalnya cancel dalam 1 bulan, 2 bulan, per tahun, per 10 tahun, lama-lama bumi ini mau gimana kayak gitu kan ya. Nah, itu balik lagi ke individu teman-teman dan pendengar podcast ini. Lebih bijak terhadap energi kayak gitu. Karena tahu juga kalau misalnya kita mau mengimplementasikan langsung EBT itu tampaknya mustahil gitu ya. Karena kita harus membutuhkan stakeholder yang banyak, SDM yang banyak kayak gitu. Mulai dari kita sendiri dulu untuk menghemat energi yang kita habiskan gitu. Ini aja sih. Gitu. Jadi dimulai dari niat yang kecil itu nggak masalah ya. Gitu ya Revian. Tadi coba kamu boleh deh cobain yang tadi sarannya Bu Happy. Mungkin kamu bisa beli panel surya yang kecil-kecilan tuh yang harga 100 ribuan kan. Itu sudah bisa menerangi hari-harimu. Oke, dari tadi kita ngebahas EBT nih ya. Nah, ada juga nih UKM yang berkecimpung di EBT atau energi baru terbarukan, SRE. Oke, mungkin boleh dijawab nih dari Kak Iqbal dulu. Kira-kira SRE itu apa sih? Oke, aku izin jawab ya PDF ya. Tadi juga Bu Happy ini ya, menyentil-mentil sedikit tentang SRE gitu. Mungkin teman-teman yang mendengarkan nih, apa tuh SRE? Jadi aku jelasin dikit ya. Jadi SRE itu kepanjangan dari Society of Renewable Energy gitu. Jadi SRE ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak ke bidang energi baru terbarukan. Yang bisa kita bahas-bahas tadi tuh yang sampai Kevi yang sampai Dewi Kelai ya. Nah itu, itu kita unit kegiatan mahasiswa bergerak ke bidang energi terbarukan. Nah, itu kan banyak banget ya bidang-bidangnya. Nah sebenarnya SRE ini sendiri dibentuk di Institut Teknologi Bandung oleh kakak-kakak dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung 2016 kayak gitu. Mereka menginisiasikan bahwa sebenarnya momentum untuk Indonesia untuk shifting energi itu ada kayak gitu. Nah cuma kalau kita hanya balik lagi ya yang tadi kata-kata Bu Happy, kalau kita hanya bergantung kepada pemerintah gitu ya, bawah-bawahnya yang seperti kita ya sebagai mahasiswa gitu ya, yang memiliki 5 poin penting ya, agent of change, moral stock, social control, agent value kayak gitu, yang bisa kita implementasikan tuh apa kayak gitu ya. Nah, maka dari itu dari Kak Zaki ya sebagai founder SRE nasional. Pelopor SRE kayak. Kak Zaki dia ngebentuk sama teman-temannya mendiriin SRE ini kayak gitu. Nah sebenarnya SRE ini juga sejarahnya gitu ya dari aku gitu ya. Aku kan teman-temanku juga kebetulan ada yang di ITB gitu. Nah, nawarin ke aku kayak gitu. Untuk acara pertamanya mungkin teman-teman yang ngikutin dari awal ada namanya NYSR ini, National Youth Summit Renewable Energy. Nah, dari situ aku ngikutin dari awal kan. Oh, kok keren nih. Aku sebenarnya belum tahu nih. Bu Happy juga belum balik nih. Bu Happy kalau nggak salah masih studi di Taiwan kalau nggak salah. Nah, itu di elektro juga saya belum ngambil soalnya itu matkul atas gitu kan, sistem EBT kayak gitu. Nah, di situ saya ini aja kan, aku elektro kayak gitu kan, nah, siapa tahu bisa ini ada yang kupelajarin gitu ya dari itu ada essay competitionnya sama webinar gitu, webinar series yang banyak banget ya pematerinya, ada dari KSDM, ikut PLN, ikut Pertamina, itu ada semua di situ. Nah, dari situ aku mulai pengen ngebentuk kayak gitu kan, pengen ngebentuk, cuma dulu aku masih kayak maba gitu ya, semester 3, masih belum punya power dan ya aku masih ngikutin kegiatan-kegiatan ya webinar, ya masih ngikutin aja kayak gitu. Nah, sementara pas momentumnya menurutku Allah ini aku ini destiny kayaknya ditakdirkan. Udah ditakdirkan ya? Iya, sudah ditakdirkan untuk ayo Bal, kamu mahasiswa gitu ya, mana peran fungsi mahasiswamu kayak gitu.
Iya. Oh ini aku juga ya buat teman-teman ya yang mendengarkan di podcast ini ya. Jangan lupakan itu ya. Jangan lupakan peran fungsi mahasiswa kita gitu. Terutama di agent of change itu ya. Yang sering yakin dia sama kakak-kakak tingkatnya gitu ya. Agent of change. Tapi what happened gitu ya. Apa yang sudah dikerjakan kayak gitu. Nah dari situ kan ini udah di semester 5 kalau nggak salah. Nah kebetulan Bu Happy datang dan juga Bu Happy juga kebetulan sebagai dosen saya untuk mengajarkan mata kuliah sistem energi terbarukan. Wah, kok apa gitu kan ya. Suatu takdir gitu ya. Atau takdir itu suatu kebetulan gitu. Saya pelajarin gitu kan, kok menarik kayak gitu. Dan kemenakan saya itu pengen saya tularkan gitu. Pengen saya tularkan ke teman-teman mahasiswa kayak gitu. Karena juga sebenarnya kayak jujur aja gitu ya. Saya juga mahasiswa gitu. Di mana mahasiswa itu adalah di mana waktu-waktu kita untuk mencari jati diri. Nah, masih semangat-semangatnya itu ya. Jadi kalau misalnya kita cengkokin apa ya mereka juga wah semangat ya. Nah, tergantung lagi nih hal yang kita cengkokin positif atau negatif. Nah, dan juga ini cerita juga ini saya juga anak tongkrongan gitu ya, anak suka nongkrong-nongkrong gitu sama teman-teman saya ya. Yang saya ambil dari semua problematika itu dari tongkrongan itu ya. Sama teman saya itu ya tiap malam. Teman-teman saya ini cukup kritis gitu, cukup kritis. Saya suka gitu, mahasiswa yang kritis yang suka berargumen, beropini segala macam, saling brainstorming gitu, saling brainstorming. Namun yang saya sayangkan tuh apa gitu. Setelah pulang gitu ya, tidur, besok paginya what happened? Apa yang terjadi setelah kita omongin nih, kritis banget nih, pemerintahan, undang-undang segala macam. Tapi kita omongan kita hanya sebatas tongkrongan aja. Nah dari situ saya jengkel gitu. Saya jengkel dan juga background kita ya, terutama teman-teman ya. Background kita yaitu Institut Teknologi, kampus yang tujuan dibentuknya yaitu untuk mengimprove teknologi gitu ya. Sesuai dengan presiden kita yang ke-6 Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang meresmikan ya kemarin ITK sama ITK. Baik lagi nih tujuan ITK dibentuk nih untuk apa kayak gitu ya. Untuk apa? Apakah mahasiswanya hanya bersantai-santai saja, berduduk di dalam kelas kayak gitu, hanya mendapatkan ilmu terus dengan egoisnya dia hanya mendapatkan ilmu untuk dirinya dia sendiri aja. Enggak, dia sharing kepada entah mas sama teman, sama masyarakat, terutama kayak sebagai agen of change, agen perubahan gitu. Nah dari situ saya banyak banget gitu ya, problem banyak banget. Terus ya itu, ada Bu Happy, ada EBT, ada SRE gitu. Nah dari situ kebetulan SRE kemarin itu mencari nih kampus-kampus yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, sama di bagian timur, di Papua. Nah langsung lah saya chat itu kan. Nah dari situ dibentuk nih sama PDW, sama Happy, dan juga langsung nih saya kontak Bu Happy gitu kan. Apakah bersedia menjadi pembina kayak pembina di S. Dan alhamdulillah kebetulan lancar semua kayak gitu. Nah SRE ini sendiri ya harapanku dan teman-teman semua gitu ya, 29 SRE TK gitu ya, pelopor Pajang EBT, ya harapanku kita bukan hanya namanya tok gitu, kampus namanya tok Institut Teknologi, tapi kita bisa lah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia ini. Aku sebenarnya sedikit iri gitu ya, sama teman-temanku kalau misalnya sudah pulang gitu ya. Ya dia menceritakan, aku udah ngelakuin ini nih, terus aku ngebantu entah masyarakat segala macam. Aku juga bersyukur gitu ya, berada di lingkungan yang membuat positif, aku berkembang, berkembang kayak gitu. Udah aku berkembang dan juga udah langsung mantepin itu membuat SRE ini sama teman-teman semua. Tapi saya jadi penasaran nih, tadi Kak Iqbal ngajak Bu Happy nih, mau nggak Bu jadi pembina? Nah kalau dari Bu Happy sendiri itu gimana tuh responnya atau reaksinya ketika pertama kali ketika tahu diajak sama Kak Iqbal nih untuk ngebentuk SRE ini? Kalau dari saya senang sekali karena sebelum ada SRE ya, saya kan kalau saya juga pengguna Instagram ya. Dan saya tuh sering lihat gitu kalau Now This News gitu ada feed gitu kan itu atau yang tentang EBT lah. Jadi kayak peranan mereka itu ya kayak dari hobi mereka gitu loh. Dan mereka menerapkan EBT ya untuk mempermudah situasinya yang ada di sekitar mereka aja. Dan dari situ saya sering share kan. Dan mungkin dari situ Iqbal jadinya kayak wah ini kayak Bu Happy nih yang bisa diajak gitu. Karena saya juga senang dengan ajakannya karena SRE ini arahnya ke sana gitu. Jadi pelopor ya kan penggunaan EBT di masyarakat biar bisa meluas secara masif. Dan mungkin lebih sederhananya jadinya kayak background saya juga elektro, arahnya ke energi kan. Kok ya pas ada komunitas yang arahnya ke renewable energy. Jadi cocok lah. Klop gayung bersambut gitu. Udah kayak ditakdirkan ya tadi kayak kata Kak Iqbal.
Benar-benar. Teks sejarah SRITK. Weh, mantap. Iya, benar. Mungkin nanti ada dari 5 tahun atau 10 tahun ke depan kan penasaran kenapa sih SRE. Bisa dengerin podcast ini, ya nggak Repian? Waduh, pas sudah tua gitu ya, udah berjenggot panjang berkumis. Ini lucu juga ya kita lihat kita di masa sekarang dari di masa depan nanti. Kenapa bisa buat broker kayak gini? Kelas. Oke, jadi apa lagi nih PDW? Ini kan tadi udah dikasih tuh, kenapa SRE dibentuk gitu. Bagaimana ceritanya alurnya dari niat kecil itu kemudian menjadi terbentuklah SRE ini di ITK. Kalau dari kegiatannya SRE sendiri nih, yang kita tanya ke Kak Iqbal ya selaku presidennya dulu ya. SRE ITK sendiri ini kegiatannya kira-kira yang udah terlaksana atau mungkin yang sedang dirancanakan itu ada apa aja sih Kak? Aku izin jawab ya PDW. Jadi ini aku kelompokkan dulu nih. Sebenarnya di SRE ini ada dua kegiatan, dua ranah kegiatan skupnya. Yang pertama ada kegiatan SRE nasional. Nah, SRE nasional adalah kegiatan yang berkolaborasi dengan 36 kampus di Indonesia yang ada SRE-nya. Dan satunya lagi SRE kampus. SRE kampus ini terserah dari masing-masing kampus untuk jalanin proker-prokernya kayak gitu. Nah, untuk aku jelasin yang SRE nasional ya, yang skupnya sudah kolaborasi dengan 36 kampus. Jadi ada beberapa kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, ini juga ada panitianya ya, yang perwakilan dari ITK, Wahyu Abdillah, perwakilan dari ITK, SRE ITK untuk kolaborasi dengan SRE nasional. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya IYSRI, International Youth Summit Renewable Energy. Nah, di situ kegiatannya ada essay competition dan think tank competition dan juga ada webinar series kayak gitu teman-teman. Itu nanti mungkin bisa dicek aja di IG-nya gitu. Nanti di editnya IG-nya. Ada IG-nya ya. Ini dia IG-nya. IYSRI. Nah, terus yang kedua yaitu ada Gin Astra ya. Nah, ini Wahyu nih putaran panitianya yang berkolaborasi dengan Astra kayak gitu. SRE berkolaborasi dengan Astra. Itu juga sama, ada essay competition kalau nggak salah. Sama juga webinar series. Nah, terus untuk SRE TK sendiri gitu ya. SRE TK sendiri itu udah ngelakuin apa aja gitu. Nah, yang pertama yaitu ada namanya STOR ya, Society of Renewable Energy Green Majors. Nah, jadi tujuan dari STOR itu kita ini memperkenalkan gitu ya, karena juga di TK itu masih sedikit gitu ya, masih sedikit orang yang tahu mengenai SRE kayak gitu. Mungkin hanya dari mutualku ya, mutual IG-ku yang tahu, soalnya aku sering SRE gitu, mungkin Wahyu, terus teman-teman elektro yang lain. Ya, jadi menurut ku juga dan juga teman-teman dari Public Relation, PDW juga dan juga Naila gitu. Kalau misalnya kita hanya mempublish nih di IG gitu kan. Sementara kita mahasiswa di TK ini belum tahu SRE. Nah, kita mencari partisipan gitu ya, agar mahasiswa ini tahu gitu mengenai SRE. Maka dibuat namanya STOR. Jadi nanti kemarin ya STOR itu alhamdulillah kalau nggak salah 714 ya, 714 partisipan ada sekitar ya, segituan ya. Di seluruh prodi Institut Kalimantan. Jadi kita dari SRE ITK itu ngejelasin nih ke satu hari 2 prodi selama 7 hari. Jadi total ada 17 prodi yang sudah kita masukin ya mengenai SRE kayak gitu, menjelaskan, memaparkan, memberikan pengetahuan di mana SRE kayak gitu. Nah, itu dan juga kita sudah mendapatkan member nih ya, anggota gitu ya. Mendapatkan anggota itu ada kemarin yang mengikuti itu 155 kalau nggak salah. 155 yang ikut seleksi dan kita menjaringnya sebanyak 60 anggota. Itu alhamdulillah sudah sampai itu. Yang juga kemarin itu ada juga kolaborasi dengan abadan.co.id yang kita bergerak ke bioenergi, biodiesel gitu dari minyak jelantah. Nah, sebenarnya ya ini juga kan ada grupnya nih ya sama SRE nasional, itu juga diapresiasi nih sama teman-teman SRE nasional karena juga SRE TK ini sebenarnya baru dibentuk gitu ya dibanding teman-teman yang SRE sebelumnya yang di tahun 2020 kemarin yang membentuk. Tapi perkembangan itu sudah sangat signifikan. Bukan mau sombong, cuma emang keren-keren banget nih. Memang iya kayaknya. Iya. Nah, jadi yang lain tuh sebenarnya belum mengimplementasikan nih teman-teman. Belum mengimplementasikan mengenai EBT itu sendiri, entah di bidang solar, di bidang wind. Yang saya tahu tuh hanya di ITB sendiri pusatnya yang pertama kali mendirikan. Yaitu mereka sudah membuat wind turbine. Nah, ITK sudah ada kolaborasi yang kemarin itu dan juga nanti next ada lagi nih kegiatannya. Nanti dibuat sama dari teman-teman energi ya.
kita akan membuat DSSC kayak gitu dari buah naga kayak gitu. Keren banget kan ya, maksudnya aku juga gitu ya pingin apa sih yang membedakan kita sama SRE lain kayak gitu, apa yang bisa menjadikan SRE-TK ini tampil lebih beda gitu daripada SRE lain kayak gitu. Nah, aku mendapatkan conclusion atau kesimpulan kayak gitu. Di SRE kampus lain itu kebanyakan mereka melaksanakan webinar dan masih kurang untuk pengimplementasian langsungnya, praktisinya langsung itu masih kurang. Dari situ aku juga pengen, maka dari itu aku bentuk nih dari Departemen CFD, salah satu energi yang aku punya PR nih ya, 2 minggu sekali itu udah aku targetin ya, 2 minggu sekali harus baca jurnal dan harus ada nih keluarkan solusi, kita mau ngapain, nextnya mau ngapain deh. Nah, karena baik lagi, karena menurutku kita hanya sia-sia gitu ya, karena kita sudah banyak nih ya, SRE nasional sudah ngebuat webinar, dan mungkin pesertanya ya itu aja kayak gitu kan, pesertanya itu aja. Nah, apa sih yang bisa kita implementasikan secara langsung? Ya salah satunya bentuk itu, kita mempelajari EBT-nya secara langsung gitu. Entah ngebuatnya atau risetnya, itu namanya DNGZ ya, program kerjanya. Nah, terus yang terpenting sebelum dari itu kita harus belajar dulu nih teman-teman ya, fundamentalnya, dasarnya. Kalau misalnya kita langsung riset ya, takutnya ada kesalahan gitu ya. Ada kesalahan, dari datanya atau dari knowledge yang kita dapatkan gitu. Nah, makanya dari SRS ITB sendiri itu mewajibkan nih teman-teman, namanya coaching class atau kenal EBT. Nah, kenal EBT itu ada 7 bidang ya, 7 bidang nanti akan diberikan kepada teman-teman Energizen. Oh ini FYI ya, for information. Jadi anggota SRE-TK itu keren ya namanya Energizen ya teman-teman. Nah, jadi Energizen itu nanti akan mendapatkan kelas namanya kenal EBT. Di situ ada nanti bidang-bidang EBT dan juga bagaimana sih bisa ini air dikonversi jadi energi listrik kayak gitu kan, keren gitu ya. Maksudnya hal-hal yang disediakan oleh Tuhan kayak gitu ya, bisa kita manfaatkan secara baik kayak gitu. Yaitu ada 6 bidang EBT dan 1 sistem kelistrikannya kayak gitu. Nah, itu kan penting ya, bukan hanya kita mengetahui EBT apa aja yang berpotensi, dan juga kita harus tahu nih bagaimana sih kalau misalnya kita udah ada potensinya terus kita ingin menginstalasi di rumah. Nah, itu maka di ketujuhnya itu ada sistem listriknya untuk kelasnya, itu untuk coaching class. Nah, terus selanjutnya itu baik lagi ada seminar ahli. Nah, itu seminar ahli itu banyak banget ya. Tadi ada IWSRI, terus Bin Astra, terus ada juga nih yang terbaru ya dengan SRE kerjasama dengan General Electric. Aku lupa namanya kegiatannya apa, pokoknya dia kolaborasi dengan General Electric. Itu juga ada kompetisinya, essay competition, terus ada webinarnya juga kalau nggak salah nanti. Nah, itu banyak banget kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya? Ngapain sih kita banyak ngebuat kegiatan, buat webinar, buat pembelajaran kayak gitu. Baik lagi, tadi sudah dikatakan oleh Bu Happy gitu. Kalau misalnya pemerintahan nih, sebenarnya pemerintah itu masih manusia gitu ya. Masih manusia, dia bukan Tuhan yang bisa kun fayakun langsung jadi kayak gitu. Itu nggak bisa. Jadi perlu SDM ya. SDM kita yang pemuda-pemuda ini, terutama skupnya yaitu mahasiswa gitu ya. Mahasiswa yang pemikirannya masih intelektual, terutama kaum intelektual, dan juga semangatnya masih membara kayak gitu. Nah, kita manfaatin nih ya. Maka kita selalu nih ngecekokin kegiatan-kegiatan itu supaya nanti teman-teman juga bisa nih bergerak bareng, bergerak bersama. Karena juga menurutku kalau misalnya kita hanya bergerak sendiri itu impact-nya bakal kurang dibanding dengan kita bergerak bersama. Iya, benar-benar. Jadi itu ya kayak kegiatan di SRE. Mungkin tadi saran buat saya ke Revian ya, mungkin bisa tuh ikut kenal EBT ya. Kali aja dia beralih ke EBT dari konvensional. Oke, mungkin kita langsung aja ke penghujung acara kali ya, Rep. Kita tanya pertanyaan terakhir kali ya untuk Bu Happy. Gimana, Rep? Sebelum itu aku jadi kepo nih. Tentang SRE-TK. Ada nggak sih kayak sosial medianya SRE-TK ini biar saya bisa kepo-kepoin? Oh iya, mungkin aku kali ya boleh jawab. Jadi teman-teman yang mungkin bingung ya, mungkin ini nanti bakal diupload kemana sih? Ke YouTube kali atau Spotify? Semuanya. Jadi nanti kita coba upload ke semua platform. Jadi untuk teman-teman yang kepo banget sama SRE-TK ya, karena emang SRE-TK ini sangat menarik ya. Nggak cuma SRE-TK, SRE yang lain juga. Jadi IG-nya itu dapat diakses di sini ya teman-teman. Nah, ini kita munculin IG-nya SRE-TK. Jadi SRE-ITK @SRE-TK, udah gitu doang sih. Aku harap sih Fitsa keren-keren ya, karena kayak namanya sudah keren gitu. Pasti Fitsa keren juga dong. Oh iya, udah jelas. Editor kita berkelas soalnya. Waduh, boleh. Oke, pertanyaan buat Bu Happy nih. Untuk SRE-TK, harapan dari Bu Happy apa nih kira-kira ke depannya?
Baik, kalau harapan saya buat SRE ya semoga proker-prokernya itu bisa berjalan ya dan bisa memberi wawasan bukan hanya ke dalam, ke Energizen, tapi juga ke masyarakat gitu dari program-program yang pengabdian masyarakatnya. Iya. Dan nanti dari sana bekal ini kalau kalian nanti sudah jadi alumni kerja gitu kan ya. Nah, semoga idealisme ini tetap bisa selalu dibawa gitu. Dan kenapa semua bidang, semua background, entah itu departemennya ataupun jurusannya bukan dari elektro misalnya ya, bukan dari lingkungan, misalnya PWK. Tapi kenapa harus tetap kenal EBT kan agar EBT ini sebenarnya bisa jadi solusi gitu loh. Jadi solusi nanti ketika kita di masyarakat berhadapan dengan misalnya krisis, misalnya gini, ada hidroponik nih. Hidroponik biasanya sekarang ini kan lagi tren ya, pertanian yang hidroponik. Tapi kendalanya ada di mahal bayar air pumpnya, air PDAM. Nah, gimana tuh? Sebenarnya EBT bisa dijadikan solusi. Kita pakai air hujan nih, air hujan ditampung dan kita pasang solar cell misalnya ya. Nah, nanti air hujannya itu difilter, lalu untuk pompanya juga pakainya yang berbasis renewable energy, berbasis solar power, kan jadinya lebih, mungkin di awal agak berat dikit, kita ribet aja gitu kan, nggak bisa langsung pasang, kelar urusan dunia. Tapi awalnya ribet dikit, tapi nanti di akhir kan jadi kayak udah free gitu, kita nggak perlu bayar PDAM, nggak perlu bayar listrik, tapi hidroponik kita bisa berkembang. Mungkin itu sih. Jadi maaf ya agak melebar, tapi intinya itu. Semoga bekal di SRE itu bisa dibawa untuk menjadi solusi nanti di masyarakat. Itu aja. Iya benar, gitu ya. Yang teman-teman yang penasaran tadi apa SRE kemudian EBT itu apa? Mungkin dari podcast ini udah terjawab ya, Revian, gimana? Kalau kamu gimana nih, Rep? Udah tercerahkan belum? Oh, jelas tidak. Masih dengan idealisnya ya, dengan energi konvensional. Karena saya mau nambahin nih. Saya tadi lupa bilang, kalau EBT kan yang saya bilang dari tadi tuh baik-baiknya aja ya. Bagus buat climate change, maksudnya bisa dari carbon footprint-nya rendah. Cuma memang ada satu masalah di EBT itu ya, terkait intermitensinya. Jadi ketersediaannya, walaupun dia mudah, misalnya sehari udah bisa kayak kayak energi matahari, kan per hari ya adanya. Tapi kita nggak bisa tahu kuantitasnya akan sama nggak dengan hari kemarin. Jadi benar. Itu memang satu tantangan kalau kita aplikasikan EBT itu intermitensi. Bisa jadi hari ini banyak, bisa jadi besok drastis, jauh lebih kecil dari yang kita harapkan gitu. Jadi produksi energinya itu naik turun dan tidak pasti. Nah, itu jadi challenge juga buat pemanfaatannya gitu. Itu aja tambahannya. Iya sih, benar Bu. Itu juga mungkin pertimbangan dari kamu ya, Rep ya. Kenapa masih mempertahankan idealisme sebagai pengguna energi konvensional? EBT itu adalah teknologi yang bagus ya, terutama di kala perubahan iklim yang sangat signifikan ini. Tapi kita nggak bisa nih semerta-merta langsung ubah. Misalkan nih kalau di Balikpapan kan kita pakai PLTD yang di Gunung Guntur, sama mungkin ada juga dari PLTD dari Samarinda yang nyuplai listrik ke Balikpapan. Kita nggak mungkin juga langsung kan ngubah 100%, kita langsung pakai udara, kita langsung pakai surya. Tentu itu bakal bikin APBD di daerah tuh meledak, dan bahkan mungkin dari segi SDM segala macam dengan perubahan yang signifikan itu agak susah. Nah, EBT itu bagus, tapi kita harus ngerti strategi dan juga bertahap. Gak bisa langsung semerta-merta, karena kan bisa juga kita aplikasikan PLTS tenaga surya, ternyata tiba-tiba ternyata Balikpapan ini yang seperti katanya Bu Happy, intermitensinya itu nggak sebagus di wilayah lain, jadi kita harus pakai solusi lain. Jadi begitu PDW pertimbangan dari aku. Gitu ya. Oke, menarik. Mungkin kita nanti bisa ngebahas hal-hal yang bisa kita kritisin lagi ya di episode-episode selanjutnya. Oke, gimana? Mungkin kita tutup kali, Rep ya. Oke, boleh. Silakan closing statement-nya Bapak MC. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini ya. Kalau saya sih biasanya kalau lagi dengerin podcast itu biasa sambil tidur sih, itu enak banget sih. Jadi podcast pengantar tidur. Bisa jadi serepot ini nanti ke depannya jadi podcast pengantar tidur teman-teman ya. Itu saran aja sih. Kalau mahasiswa sih nugas ya. Oh gitu, jadi nugas sambil dengerin podcast ya. Iyalah. Bisa juga. Iya, benar-benar menarik. Oke. Kita tutup aja dengan closing yang satu ini.